Halo, kali ini kita masih membahas teks cerita pendek tapi berkenaan dengan kompetensi dasar 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca ataupun didengar. Untuk memahami cerita pendek, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Cerita pendek atau yang sering disingkat sebagai cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang seperti novela ataupun novel. Cerita pendek yang sukses mengandalkan teknik-teknik sastra seperti tokoh, plot, tema, bahasa, dan insight secara lebih luas dibandingkan dengan fiksi yang lebih panjang. Baiklah, yang pertama perlu kalian ketahui yakni kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan teks cerita pendek. Antara lain, memuat kata sifat yang mendeskripsikan pelaku seperti penampilan fisik juga kepribadian tokoh yang diceritakan dalam cerpen tersebut. Kemudian, memuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar, tempat, dan suasana. Lalu menggunakan kalimat langsung dan juga tidak langsung untuk penulisan dalam percakapan pada cerpen. Selain itu, bisa menggunakan kata-kata yang bersifat konotasi. Lalu, bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. Dan yang terakhir, bisa juga menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, dan perulangan. Nah, penjelasan untuk gaya bahasa dalam teks cerita pendek yakni antara lain ada majas perbandingan, ialah gaya bahasa yang digunakan untuk membandingkan atau menyandingkan suatu objek dengan objek lain melalui proses penyamaan, pelebihan, atau penggantian. Ada pula majas pertentangan yang merupakan kelompok majas yang memiliki ciri khas dengan gaya penuturan yang mengungkapkan sesuatu yang bertentangan dengan makna yang sesungguhnya. Selain majas perbandingan dan pertentangan tadi, ada pula gaya bahasa teks cerita pendek yang lain. Misalnya pertautan, yakni kata-kata berkias yang bertautan atau berasosiasi dengan gagasan, ingatan, atau kegiatan panca indera pembicara atau penulisnya. Kemudian perulangan, ya majas ini biasanya menggambarkan sesuatu yang berasal dari refleksi seseorang yang telah memikirkan secara mendalam tentang suatu situasi. Berikutnya kita bahas struktur teks cerita pendek yang terdiri dari abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan yang terakhir koda. Abstrak merupakan ringkasan atau inti cerita dalam cerpen. Nah, kemudian orientasi merupakan pengenalan latar cerita atau bagian pendahuluan dalam sebuah cerita. Komplikasi, bagian yang memuat masalah konflik dalam cerita, sedangkan evaluasi merupakan penurunan masalah, dan dilanjutkan resolusi yang merupakan penyelesaian dari masalah tersebut, dan yang terakhir koda berisi pelajaran yang bisa dipetik dari cerita oleh si pembaca. Setelah memahami struktur dan kebahasaan teks cerita pendek, berikut tips atau langkah-langkah dalam menulis teks cerita pendek yang terdiri dari observasi. Jadi kalian harus melakukan observasi atau pengamatan terlebih dahulu, baru setelahnya menentukan latar, tokoh, sudut pandang, dan konflik, lalu menyusun peristiwa-peristiwa, dan kemudian memilih kata-kata untuk mengembangkan susunan peristiwa yang sudah tadi kalian rancang. Setelah kalian mempelajari struktur dan kebahasaan teks cerita pendek, jika diminta menulis sebuah cerpen, apa yang ingin kalian ungkap? Pengalaman pribadi atau kisah rekaan yang hanya hayalan belaka? Baiklah, tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like video ini dan subscribe channelnya.